wabarakatuh. Sampurasun. Oke, dulu semuanya. Kali ini jumpa lagi di channel Titisan Dulur. Kali ini saya kedatangan satu dulur dari mana, Kang? Dari Cianjur. Dari Cianjur. Siapa namanya, Kang? Junot. Oh, Junot. Kang Junot jauh-jauh dari Cianjur ke sini ada perlu apa, bersilaturahmi, ingin tanya jauh ataupun apa, Kang? Silaturahmi sama sharing saja. Ya, siap. Oke, dulu mungkin ini dari Cianjur ya, Ya. Kang Junot. Kang Junot jauh-jauh dari Cianjur mungkin ke sini ingin bersilaturahmi pada saya, pada rekan-rekanku semua dari Titisan. Apa yang ingin ditanyakan atau silaturahmi tentang apa, Kang? Tentang ini, Kang. Apa bedanya medialisasi dengan apa ya? Kesurupan gitu. Nah, oke, dulu semuanya. Mungkin kalau bicara tentang mediumisasi ataupun kesurupan, bedanya ada ya, Kang? Ya. Kalau misalkan mediumisasi kan otomatis sering saya praktekkan di channel kan. Iya. Kalau misalkan yang namanya mediumisasi, ada satu aktor ataupun satu narasumber di situ, orang yang saya masukkan salah satu makhluk yang ada di sekitar ya, Kang. Nah, itu misalkan kita lagi eksplor, nah kita membutuhkan suatu narasumber ataupun ingin bertanya ataupun menguak suatu misteri di tempat itu, otomatis saya akan memasukkan satu sosok. Nah, yang namanya mediumisasi, kita memasukkan makhluk ke dalam mediator itu tersebut. Nah, kalau misalkan tentang kesurupan, bedanya gini, Kang. Kalau kesurupan biasanya, nah, salah satu orang ini ditumpangi ataupun ditempel sama makhluk tersebut. Tapi bedanya apa? Si makhluk itu tidak masuk ke dalam raganya, tapi menempel di luar raganya, Kang. Mungkin seperti itu, Kang. Ada yang lain? Ada. Apa, Kang? Nah, oke, Kang. Pertanyaan selanjutnya, ketika seseorang itu kesurupan, apakah seseorang itu bisa menyalahkan dirinya sendiri? Nah, kalau misalkan tentang kesurupan ataupun mediumisasi gitu, Kan, bisa menyadarkan dirinya sendiri atau tidak gitu, Kan? Iya. Biasanya kalau misalkan seseorang itu mempunyai bekal ataupun ada suatu titisan ataupun ada suatu yang namanya keilmuan yang dikasih ataupun ditempel oleh para karuhun kesepuhan, insya Allah bisa. Insya Allah dia bisa menetralkan dirinya sendiri. Oh iya. Ya, entah itu kesurupan ataupun mediumisasi. Iya. Tapi biasanya kalau misalkan orang itu polos, orang itu benar-benar tidak paham, tidak menguasai hal-hal gaib, hal-hal spiritual, biasanya jangankan untuk menyadarkan dirinya sendiri, untuk mengendalikan dirinya sendiri pun dia tidak akan pernah bisa. Ya. Seperti ini, seperti wadah pendamping ya, Kak? Ya, kalau misalkan dibilang wadam pendamping ya bisa. Wadam pendamping yang menjaga dirinya, wadam pendamping yang selalu akan melindungi dirinya. Nah, itu biasanya itu datangnya dari para kesepuan-kesepuan, karun-karun ataupun orang-orang terdahulu yang menyayangi diri kita ataupun yang menjaga diri kita gitu. Kang Junot, tentang kesurupan dan mediumisasi kan udah saya jelaskan tadi kan. Apalagi yang mau Akang tanyakan tentang penarikan, Kang? Oh, boleh. Jadi gimana, Kang? Apakah setelah penarikan itu ada efeknya? Oke ya, dulu semuanya tentang masalah penarikan. Apakah ada efek? Yang saya rasakan jelas ada, Kang. Jelas ada. Karena yang namanya kita menarik hal-hal gaib ataupun benda-benda pusaka, benda-benda gaib, di situ kita benar-benar harus benar-benar ekstra berusaha dalam tenaga, energi, kemampuan dan pikiran. Di sini ada tahapan-tahapan tersendiri tentang benda-benda pusaka. Ada level-level tersendiri tentang benda pusaka, sejenis batu, keris ataupun yang lainnya. Di sini benar-benar ada level-level tertentu ya, dulu semuanya. Karena kalau misalkan dibilang efek, sangat benar-benar pernah saya rasakan. Bahkan
waktu di video selanjutnya kan, Iya. waktu saya menarik benda keris di situ, emang di lokasi saya tidak merasakan sesuatu, tapi setelah saya pulang ke rumah di situ efeknya sangat benar-benar terasa. Apa efeknya yang saya rasakan? Panas dingin, badan lemas, nah, pusing. Karena apa itu? Karena benturan-benturan energi, karena terkurasnya energi saya, terkurasnya tenaga saya, terkurasnya juga semua yang ada di raga saya. Bahkan kalau misalkan kita dalam media ataupun penarikan, kita benteng kurang, energi kurang, tenaga kurang, bahkan pikiran sama fisiknya lagi lemah, di situ akan benar-benar bahaya kan. Bahayanya kenapa? Karena di situ kita bertarung dengan makhluk gaib. Ya, dulu semua. Di situ kita benar-benar bertarung dengan makhluk gaib. Karena yang namanya penarikan ada benar-benar resiko yang harus kita ambil sendiri. Makanya di situ saya tidak jarang setelah penarikan badan benar-benar lemas, panas dingin, bahkan saya sering mengalami muntah-muntah di situ. Karena apa? Karena benar-benar terkurasnya energi, terkurasnya tenaga, terkurasnya pikiran di situ kan. Iya. Bahkan kalau misalkan kita benar-benar kurang waspada, kita bisa muntah darah kan. Nah, bahayanya di situ. Efeknya sampai seperti itu, Bang. Iya, sangat benar-benar beresiko sebenarnya tentang kalau misalkan kita menjurus ke penarikan gitu kan. Penarikan. Oke, Kang, pertanyaan selanjutnya, apakah ada kegunaannya benar-benar pusaka yang Akang tarik? Kalau masalah tentang kegunaan ataupun khasiat ya Kang, oke dulu semuanya. Mungkin di sini saya akan sedikit banyaknya menjabarkan tentang yang ditanyakan oleh Kang Junot ya. Apakah ada khasiat ataupun kegunaannya benda-benda pusaka yang saya tarik? Kalau masalah kegunaan ataupun khasiat, kita kembalikan lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya benda-benda gaib, benda-benda pusaka, benda-benda bertuah, itu hanya sekedar benda kan? Itu hanya sekedar benda yang tidak ada khasiat dan manfaatnya. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan benda-benda pusaka itu, di situ kita keyakinannya pada Allah kan. Kalau misalkan kita lewat perantara benda, entah itu cincin, batu, keris ataupun sejabanya, di situ kita harus yakinnya pada Allah kan. Nah, kalau misalkan kita yakin pada Allah atas perantara Kang ya, perantara itu insya Allah ada khasiat dan manfaatnya. Kalau kita mempercayai benda pusaka itu benar-benar ada khasiat atau tidaknya karena Allah. Tapi kalau misalkan kita mempercayainya karena hal gaib, karena khodam ataupun yang lainnya, itu salah. Kita di sini harus benar-benar yang namanya percaya sama Allah. Karena yang namanya benda pusaka harus benar-benar dijaga, dilindungi. Karena apa itu? Itu benda-benda yang menjadi udah kodrat dari Allah ya, titipan ataupun dari para karuhun para orang-orang terdahulu, sejenis mungkin merah delima, ya benda-benda pusaka keris itu kan masuknya budaya kan, masuknya budaya. Kalau misalkan sejenis keris ataupun merah delima itu benar-benar udah masuknya yang namanya benar-benar luar biasa kan di situ kan. Mungkin seperti itu dulu semuanya. Pertanyaan lagi, Kang. Apakah semua orang bisa kesurupan? Kalau misalkan semua orang bisa kesurupan, bisa. Saya bilang bisa. Karena apa? Yang namanya kesurupan itu bukan hanya datangnya dari hal gaib ataupun makhluk gaib, tapi dari pikiran kita juga kan. Karena kalau misalkan pikiran kita benar-benar lagi kacau, lagi kalut, lagi benar-benar intinya benar-benar kacau, nah di situ akan ada satu makhluk kan, makhluk yang mendekati, mencoba menguasai gitu kan, mau jadi menguasai diri kita. Ya, kalau misalkan tentang mediumisasi kan, apakah semua orang bisa menjadi mediator? Nah, kalau dalam hal itu tidak. Karena apa? Yang namanya jadi mediator, mediumisasi itu butuh proses kan.
butuh proses, butuh latihan, butuh kefokusan yang benar-benar ada dasar tersendiri. Ya, ya. Gitu kan, ada latihan-latihan benar-benar yang khusus. Karena apa? Karena itu menyangkut tentang yang namanya spiritual, hal gaib, itu benar-benar semuanya harus benar-benar mendasar. Kalau kita punya dasar, punya wadah, insya Allah. Jadi benar-benar matang. Ya. Oke Kang, jadi tadi udah membahas tentang kesurupan dan desasi. Iya. Sekarang pertanyaan keduanya, apakah orang kesurupan itu sadar diri apa enggak? Nah, kalau biasanya kalau misalkan tentang yang kesurupan sadar diri atau tidak gitu kan. Ya. Biasanya yang kesurupan dia menyadari dirinya sendiri, tapi dia tidak bisa menguasai dirinya. Ya. Kebanyakan kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan tentang mediumisasi, dia sadar diri atau tidak, di situ ada tingkatan dalam istilah kayak gini kan. Yang namanya mediumisasi itu ada tingkatannya, yang namanya kerasukan ataupun mediumisasi. Nah, di situ ada tingkatan 50%, 80% sampai 100%. Kalau misalkan tingkatan dia levelnya masih 50%, si orang yang di mediumisasi itu dia sadar akan dirinya, tapi dia tidak biasa mengontrol dirinya. Sama. Nah, kalau misalkan tingkatannya ke 80%, si orang itu sadar juga, cuman dia tidak bisa benar-benar mengendalikan diri. Nah, kalau misalkan sampai 100%, otomatis dia dikuasai oleh si makhluk ataupun jin tersebut, gitu kan. Ya. Oke Kang, apakah Kang Dandi pernah merasakan didatangi ataupun diikuti oleh hodam-hodam penunggu yang benda-benda pusaka yang Akang tarik? Oke, ya, dulu semuanya. Mungkin kalau membicarakan pernah didatangi atau tidak oleh hodam-hodam penunggu benda pusaka, ya, jelas pernah kan, jelas pernah. Karena yang namanya benda-benda pusaka yang kita tarik tidak serta-merta isi ataupun penunggunya menerima kalau si benda pusaka itu kita tarik. Bahkan di situ saya sering benar-benar bertarung dengan para makhluk gaib ataupun dengan para hodam isi benda pusaka tersebut kan. Nah, bahkan ada satu kejadian saya pernah menarik benda pusaka sejenis mustika gitu kan. Sejenis mustika yang masih sekitar Purwakarta sih. Di situ saya benar-benar ngerasa setelah pulang ekspor, saya masuk ke rumah, di situ saya benar-benar diserang oleh benar-benar ratusan makhluk gaib. Karena kenapa? Karena mereka tidak menerima benda pusaka itu saya tarik, benda pusaka itu saya bawa. Nah, kejadian waktu itu dulu semuanya masih sekian Purwakarta. Saya pulang ekspor, di situ saya biasa membersihkan diri, saya berwudu. Nah, di situ saya masuk ke dalam rumah kan, masuk ke dalam rumah. Emang hawa udah beda, rasa udah beda. Nah, di situ adalah yang namanya satu pintu dulu semuanya. Pintu padahal udah saya kunci, sudah saya kunci, tapi si pintu itu bisa terbuka kan. Nah, di situ saya udah feeling gak enak. Nah, disitulah saya langsung lari, bukan saya takut, tapi saya melindungi diri dan keluarga. Nah, di situ lari saya mengambil wudhu. Nah, di situ saya mencoba melindungi diri saya dan keluarga saya. Karena waktu kejadian itu yang datang ya benar-benar lumayan banyak dulu semuanya, makhluk gaib benar-benar lumayan banyak. Bisa dibilang mereka mungkin dari kerajaan ataupun pasukan yang ingin menyerang saya. Karena waktu itu yang saya tarik kalau bisa dibilang pusaka mustika sejenis mungkin dari Banaspati kan. Mungkin beliau tidak benar-benar terima. Tidak terima. Saya sering benar-benar merasakan bertarung pada hal-hal gaib seperti itu kan. Ya mungkin dulu semuanya ada yang benar-benar peka ataupun paham tentang penarikan, ya, pernah merasakannya juga seperti saya gitu.
Oke kan. Ada lagi pertanyaan yang lain? Udah Kang, begitu aja. Oke. Untuk Kang Junot, terima kasih, mungkin udah jauh-jauh ya Iya, dari Cianjur Iya. datang ke sini bersilaturahmi. Oke, dulu semuanya mungkin sedikit banyaknya tentang penjelasan saya, ada salah ataupun tidaknya, saya juga hanya manusia biasa. Saya juga punya hilaf, punya lupa, punya kekurangan juga, karena saya juga manusia biasa, tidak sempurna. Bahkan di sini juga saya lagi belajar untuk mencoba untuk menjadi lebih baik. Tapi di sini saya juga ingin mengarahkan ke hal-hal yang lebih baik. Gitu. Oke, Kang Junot, untuk titisan luhur ataupun untuk saya pribadi, ada pesan ataupun kesan-kesannya nggak, Kang? Ya, pesannya terima kasih buat Kang Dani atas penyampaiannya tentang hal-hal gaib. Ya, sama-sama. Semoga sukses selalu buat Amin. buat Amin. channel titisan leluhurnya. Amin, amin, Semoga amin. sukses. Amin. Semoga panjang. Amin. Ya, terima kasih Kang Junot Ya. untuk kesan dan pesan-pesannya, untuk doanya juga. Ya mungkin kita sapa dulu ya, dulu semuanya dari titisan. Mungkin saya juga berterima kasih oleh Kang Junot telah jauh-jauh datang ke sini. Ya. Oke, dulu semuanya jangan lupa apa Kang? Like, Like, comment, comment, share, share, and subscribe. subscribe. Sampurasun. Sampurasun.